الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani Thalabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali insyaallah taala kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, bab yang ke-65, babun la yustashfa'u billahi ala khalqih, bab larangan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantara atas makhluknya. Bab larangan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantara atas makhluknya. Bab ini kebalikan dari bab yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di situ terdapat perincian menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita lewati pembahasannya. Yang kesimpulannya, tidak boleh memohon syafaat untuk menjadikan makhluk sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun dibolehkan meminta doa kepada makhluk yang masih hidup, minta didoakan. Seperti kita datang kepada seorang yang saleh, lalu kita minta beliau agar mendoakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan hajat-hajat kita, maka ini dibolehkan. Tetapi menjadikan makhluk sebagai perantara, lalu kita berdoa kepada makhluk, baik dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, atau memohon syafaat kepada makhluk, maka ini adalah kesyirikan. Ini sudah pernah kita bahas pada beberapa bab yang sebelumnya. Namun yang dimaksud di sini sebaliknya, mau meminta sesuatu kepada makhluk lalu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantaranya. Seperti ucapan seseorang, nastashfi'u billahi alaik, nastashfi'u billahi alaik, kami jadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepadamu, kami jadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepadamu. Ini hampir serupa dengan nas'aluka billah, kami minta kepadamu dengan nama Allah. Ini dibolehkan. Meminta sesuatu kepada seseorang dengan menyebut nama Allah dibolehkan. Tapi menjadikan nama Allah sebagai perantara, nastashfi'u billahi alaik, kami menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepadamu, itu tidak boleh. Sebab kalau menjadikan Allah sebagai perantara dalam meminta kepada makhluk, hal itu menunjukkan kedudukan Allah lebih rendah dari makhluk tersebut. Kedudukan Allah lebih rendah dari makhluk tersebut. Seperti kita memiliki kebutuhan pada seorang raja misalnya, atau seorang presiden. Maka karena kita tidak dikenal oleh presiden, kita bukan siapa-siapa, kita datangi orang yang dekat dengan beliau, misalnya ajudan beliau atau menteri-menterinya. Kita minta syafaatnya. Kita minta syafaatnya agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh presiden. Maka orang yang kita mintai syafaat ini, yang kita jadikan perantara, si menteri ini atau ajudannya, itu lebih rendah kedudukannya dari presiden. Iya. Jadi kalau dibuat sebaliknya, kita mau minta sama menteri, lalu kita jadikan presiden sebagai perantara, ini menunjukkan kalau begitu kita anggap presiden ini lebih rendah kedudukannya dibanding menterinya. Iya, ini bukan menyamakan Allah dengan presiden, hanya menyamakan masalah dengan masalah. Iya. Jadi demikian pula kalau kita menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepada makhluk, maka seakan-akan kita anggap kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih rendah dari makhluk tersebut. Iya. Adapun kalau kita meminta kepada makhluk dengan nama Allah, ini menunjukkan kedudukan Allah lebih tinggi dari makhluk tersebut. Seperti kita mengatakan, nas'aluka billah, saya memohon kepadamu dengan nama Allah. Maka orang yang mendengarkan tersebut, kalau dia memiliki pengagungan terhadap Allah, tentu dia akan mengabulkan.
Kenapa? Karena menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar. Allah Maha Agung. Dia sudah mengucapkan nama Allah, mesti saya kabulkan. Maka meminta dengan menyebut nama Allah menunjukkan Allah lebih besar dari orang yang dimintai tersebut. Adapun menjadikan nama Allah sebagai perantara, maka hal itu bermakna Allah lebih rendah kedudukannya daripada makhluk tersebut. Inilah yang dimaksud dalam bab ini. Dan tidak diragukan lagi hal tersebut mengurangi kesempurnaan tauhid atau bahkan bisa menghilangkan tauhid sama sekali. Yaitu dalam tauhidur rububiyah, keyakinan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghindari ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang terkandung kerendahan dan peremehan terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari kesempurnaan tauhidur rububiyah. Jadi dalam hati seorang mukmin harus benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu harus terrealisasi dalam ucapan dan tindakannya. Setiap ucapannya, setiap tindakannya tidak boleh ada terkesan, walaupun cuma sekedar kesan, bukan sesuatu yang dia yakini dalam hati, bahwa dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh terkesan demikian, bahwa dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus Allah benar-benar diagungkan, baik di dalam hati, di dalam ucapan, maupun di dalam perbuatan. Baik. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini satu hadis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata. Jubair bin Mut'im adalah Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf al-Qurashi. Jadi beliau masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min akabir Quraisy. Beliau adalah salah seorang pembesar suku Quraisy. Masuk Islam sebelum terjadi Fathu Makkah dan meninggal pada tahun 57 Hijriah. Dan kisah beliau masuk Islam ketika beliau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada sesuatu yang menciptakannya, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini bantahan Allah kepada orang-orang kafir agar mereka berpikir bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mendengar ayat ini, Jubair berkata, kana qalbi ayyatir wa dzalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang, dan itulah saat pertama bersemayamnya iman di dalam hatiku. Ini kisah masuk Islamnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang Arab Badui, Arab Dusun, tinggal jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal. Ya Rasulullah, tenaga-tenaga kami telah lemah, keluarga kelaparan, harta-harta pun musnah. Ini ceritanya terjadi kekeringan di desa mereka. Fastasqi lana rabbak, maka mohonlah hujan kepada Rabbmu untuk kami. Jadi dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaik. Sesungguhnya kami menjadikan Allah sebagai perantara, istishfa', ya, menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepadamu. Ini untuk menguatkan permintaannya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mendoakan mereka. Maka dia gunakan nama Allah. Kami jadikan Allah sebagai perantara. Kami jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepadamu. Ya, jadi dia mohon syafaat Allah untuk meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kita sebutkan tadi, ini yang dilarang. Sebagaimana akan disebutkan. Wa bika 'ala Allah, dan sebaliknya kami mohon syafaat kepadamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon atau kami menjadikan engkau sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, subhanallah. Beliau mengucapkan subhanallah, subhanallah sebagai pengingkaran, ya, kepada ucapan
Arab Badui ini dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah merendahkan Allah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya bertasbih sampai hal itu diketahui pada wajah-wajah sahabatnya. Yani mereka pada ketakutan. Sama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihaka, kasihan sekali engkau ini. Atadrimallah, apakah engkau tahu siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik." Sesungguhnya urusan Allah lebih agung, lebih besar dari permohonanmu itu. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara, ya, meminta syafaat Allah atas salah seorang dari makhluknya. Ya, sebab sebagaimana telah kita jelaskan, hal itu menunjukkan Allah lebih rendah kedudukannya dari makhluk tersebut. Wa dzakara al-hadits, kemudian disebutkan lanjutan hadis rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Di sini beliau hanya meringkas hadis tersebut dari Sunan Abi Dawud. Baik. Hadis ini walaupun terdapat kelemahan, para ulama khilaf tentang status hadis ini sahih atau tidak. Banyak yang melemahkan, antaranya Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, demikian pula disyaratkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih, tidak boleh istishfa billah ala khalqih, menjadikan Allah sebagai perantara atas makhluknya. Karena hal itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah kedudukannya dari makhluk tersebut. Sebab hal itu jelas sekali mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, karena kewajiban di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, di dalam ucapan dan dalam tindakan. Maka tidak boleh menjadikan makhluk atau menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta sesuatu kepada makhluknya. Baik. Kalau dibalik boleh, seperti kita meminta ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita meminta syafaat beliau. Maksudnya kita minta didoakan agar mendapatkan syafaat beliau. Ini boleh. Sampai hari ini dibolehkan dengan syarat orang yang kita datangi itu masih hidup. Kita datangi seorang yang saleh, kita minta didoakan untuk kebaikan-kebaikan kita. Ini boleh. Ini termasuk tawassul yang dibolehkan di dalam syariat. Iya. Tetapi dengan syarat orangnya itu memang masih hidup dan mampu mendoakan kita. Mampu mendoakan kita. Iya. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, banyak sahabat yang minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beliau meninggal, tidak ada satupun sahabat yang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta beliau mendoakan. Tidak ada. Ini dari mana asalnya? Ya, datang di kuburan para wali atau para nabi untuk berdoa kepada Allah atau minta didoakan oleh nabi yang sudah meninggal tersebut. Ya. Tidak ada dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing umatnya melakukan itu, tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Tetapi sebaliknya yang terjadi ketika terjadi kekeringan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada tahun ke-18 Hijriah, mereka kemudian mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan beliau sebagai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesalihan beliau. Mereka datang kepada Al-Abbas, minta, "Abbas, tolong didoakan kami. Tolong didoakan supaya Allah menurunkan hujan." Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hujan turun. Mereka tidak berdatangan di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti ini dibolehkan. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah wajibnya mengingkari kemungkaran dan mengajarkan seorang yang jahil. Wajibnya mengingkari kemungkaran, tidak boleh mendiamkannya dan mengajarkan seorang yang jahil. Pelajaran yang lain, hendaklah menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan ucapan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Tidak layak Allah Subhanahu wa taala dijadikan perantara kepada makhluknya. Iya. Dalam hadis ini juga terdapat metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bertanya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Arab Badui tersebut, apakah dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Ini metode yang baik. Pelajaran yang lain adalah bolehnya istisqa, meminta syafaat atau meminta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya. Dan pada hari ini kita meminta syafaat kepada orang-orang saleh dengan bentuk meminta didoakan. Ini maksudnya meminta syafaat, bukan meminta haknya memberikan syafaat di hari kiamat, tidak. Tapi maksudnya minta didoakan. Baik. Sebagai tambahan faedah, boleh juga atau termasuk yang dianjurkan di dalam syariat, kita memberikan syafaat kepada seseorang di dalam masalah duniawi. Seperti yang kita contohkan tadi, kalau misalkan kita mengenal ada seorang pejabat yang berkuasa, lalu saudara kita ini punya keperluan kepadanya, kita berikan syafaat. Kita menghubungi pejabat tersebut, minta diberikan kemudahan terhadap orang itu. Misalkan dia mau mengurus surat-surat izin perdagangan yang sudah dimaklumi, sebagian oknum ada yang korupsi, curang, mengkhianati kepercayaan pemerintah kepada mereka. Sebagian oknum ini, kita katakan oknum. Pemerintah telah memberikan amanah kepada mereka untuk melayani masyarakat, tapi mereka mengkhianati kepercayaan pemerintah kepada mereka, sehingga kalau ada orang yang mau mengurus perizinan suatu usaha atau perizinan apapun, itu harus melewati beberapa meja, dan setiap meja harus mengeluarkan uang, padahal pemerintah tidak mengadakan peraturan tentang itu. Artinya apa? Istilahnya apa? Pungutan liar. Mereka mengadakan pungutan liar kepada masyarakat, sehingga masyarakat dipersulit. Mengurus surat ini, surat itu dipersulit. Maka kalau seorang kenal terhadap pejabat yang berkuasa di satu daerah, pejabat tertinggi di situ, laporkan agar orang yang mau mengurus surat-surat ini, masyarakat yang mau mengurus surat-surat ini dipermudah, dan pegawai tersebut dipecat. Tidak boleh mengurus yang seperti itu. Ini namanya memberikan syafaat kepada masyarakat atau kepada orang yang mau melakukan suatu kebaikan. Dan ini bisa bentuknya memberikan syafaat terhadap perbuatan baik atau syafaat pada perbuatan buruk. Seperti orang yang mau mengurus surat-surat perizinan membuat kafe, atau diskotik, tempat-tempat maksiat. Biasanya susah mendapat perizinan. Tapi karena dia punya backingan di belakang, dia punya kenalan yang dekat dengan pejabat, sehingga dia bisa melobi, memberikan syafaat. Ini tolong-menolong di dalam kebatilan. Baik. Ini dianjurkan di dalam syariat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, "Ishfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Termasuk di dalam bab ini, kalau kita mengenal atau kita tahu ada orang kaya, lalu kita minta hartanya untuk diberikan kepada kaum muslimin, diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada anak-anak yatim, diberikan kepada thalabatul ilmi. Ini masuk dalam bab asy-syafa'ah, bukan meminta-minta yang tercela. Seperti tuduhan sebagian anak muda yang baru pulang dari Yaman, mereka menyamaratakan semua bentuk meminta-minta, tidak mengerti masalah. Tidak bisa membedakan al-mas'alah yang tercela, zammul mas'alah, masalah yang dicela oleh para ulama, dan tidak bisa membedakan yang mana itu syafaat. Kita minta karena kita kenal atau kita tahu dia memiliki kelebihan harta, untuk kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada thalabatul ilmi yang membutuhkan santunan. Itu bukan meminta-minta yang tercela, tetapi itu bentuknya memberikan syafaat. Masuk dalam makna hadis Nabi SAW, "Ishfa'u tu'jaru." Berikan syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Berikan syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Ini sekedar faedah tambahan dari hadis ini. Kesimpulannya, bab ini menegaskan kepada kita tentang kewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam hati, di dalam ucapan maupun di dalam tindakan, dengan menjauhi hal-hal yang di situ terkandung atau terkesan peremehan
terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagian dari kesempurnaan tauhid adalah memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifatnya, demikian pula syariatnya. Kita mengagungkan nama Allah, mengagungkan sifat-sifat Allah, dan mengagungkan syariatnya, itu semua bagian dari mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum para pendengar radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 081394972127 atau ke nomor RDS yang baru 085333302034. Sekali lagi kami beritahukan bagi antum yang ingin bertanya, silakan kirimkan melalui SMS ataupun melalui surat. Silakan saja kirimkan ke alamat Radio Dakwah Salafiyah, Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Adapun melalui telepon melalui SMS ke nomor 081394972127 atau ke nomor FTS yang baru 0853302034. Demikian mungkin informasinya, dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Baik. Bagaimana hukumnya judi? Judi sudah jelas diharamkan oleh Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang judi, rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Judi adalah sesuatu yang kotor, yang keji, asalnya dari amalan syaitan, maka hindarilah tentang judi, khamar, membuat patung dan mengundi nasib, termasuk amalan-amalan syaitan, maka jauhilah. Baik. Kalaupun ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Ustaz, kalau kulit laki-laki dan wanita kena bersentuhan sedang kita punya wudu, kata Pak Ustaz tidak batal, tapi dalam kitab Safinah batal. Saya jadi bingung, mau jelaskan lagi Pak Ustaz. Kalau kita jelaskan, memang ulama berbeda pendapat ya. Sebagian ulama dalam kitabnya mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak batal. Lalu dalam menghadapi perbedaan seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang dulu yang mengatakan tentang metode muqaranah, yakni membandingkan pendapat-pendapat para ulama. Nah, di sini kita terapkan metodenya. Iya. Jadi sebagian ulama, kebanyakannya dari mazhab Syafi'iyah, mengatakan batal, sekedar bersentuhan. Sebagian yang lagi dari mazhab yang lain mengatakan tidak batal. Baik. Mana yang kita ikuti? Apakah karena kita mazhab Syafi'i langsung kita mengikuti begitu saja? Tidak. Kita lihat dalil dulu. Mana yang lebih sesuai dengan dalil? Iya. Dan kalau kita jelaskan, ada dalilnya. Nabi SAW mencium salah seorang istrinya dalam keadaan beliau sudah berwudu, lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Seperti dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Nabi SAW yuqabbilu ba'da azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena dahulu Nabi SAW mencium sebagian istrinya, kemudian beliau sholat dan tanpa berwudu lagi. Jelas, berarti tidak membatalkan wudu. Ya. Yang wanita tidak membatalkan wudu. Iya. Maka jelaslah kalau pendapat mazhab kita bertentangan dengan dalil, kita tinggalkan. Dan ini pesan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pesan para ulama, pesan Abu Hanifah, pesan Imam Malik, pesan Imam Ahmad, pesan Imam Syafi'i. Kata mereka, tidak halal kalian mengikuti pendapat kami sebelum mengetahui dalilnya. Nah, ini metode muqaranah, melihat mana yang sesuai dengan dalil. Iya. Lalu kalau misalkan di dalam mazhab Syafi'i juga ada dalilnya, maka kita lihat apakah dalilnya sudah tepat, apakah dalilnya sahih atau tidak, atau jangan-jangan hadisnya dhaif.
Ternyata hadisnya sahih, bahkan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Aula mastumun nisa," atau kalian berhubungan atau saling menyentuh dengan wanita. Hadisnya ada, ayatnya ada. Tapi dilihat lagi, apakah pendalilannya sudah tepat? Apakah makna ayat itu sekedar bersentuhan? Ternyata tidak. Yang benar, seperti dijelaskan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang belajar tafsir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksud dengan al-mulamasah di dalam Al-Quran yaitu al-jima, hubungan suami istri, bukan sekedar bersentuhan biasa, tapi berhubungan suami istri. Buktinya apa? Buktinya hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya, tetapi tidak berwudu lagi. Kalau ayat itu dipahami sekedar menyentuh itu sudah membatalkan, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti berwudu lagi. Iya. Ini salah satu pertanyaan yang sangat bermanfaat sehingga kita bisa tahu bagaimana metode yang benar. Iya, di dalam mengikuti mazhab yang ada, yaitu mengikuti dalil. Baik. Bismillah, ada dai yang katanya salafi. Dia berkata bahwa pakaian yang sunnah adalah seperti pakaian masyarakat setempat. Jadi bukan pakai gamis, jubah, sorban atau imamah. Mereka pendapat yang benar. Pendapat yang benar mengikuti pakaian yang ada di masyarakat setempat sepanjang tidak menyelisih syariat. Sepanjang tidak menyelisih syariat. Ini yang disunnahkan. Ini yang disunnahkan sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi ini asalnya dari pendapat para ulama, bukan ucapan para thalabatul ilmi atau para duat. Asalnya dari pendapat para ulama. Iya. Bisa dilihat di dalam Syarhu Hilyati Talibil Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, halaman 118, cetakan Darul Aqidah. Di situ Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan panjang lebar bahwasannya yang sunnah adalah mengikuti adat dan kebiasaan masyarakat setempat dalam masalah pakaian. Tapi ingat, sepanjang tidak dosa. Sepanjang tidak dosa. Kalau dosa seperti membuka aurat atau ketat ketut, ya, atau isbal, menutupi mata kaki, maka tidak boleh diikuti. Sepanjang tidak dosa, ini dianjurkan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Halal tidak apabila memakan makanan hasil pungutan buah-buahan dari pohon orang yang jatuh sendiri. Halal kalau dia izinkan. Kalau dia izinkan halal, kalau tidak, tidak boleh. Apa fadilah yang terkandung dalam ayat surat terakhir, surat At-Taubah? Apakah boleh dipakai wirid sesudah sholat dengan tujuan ingin lebih dekat dengan Allah dan mendapat ridhonya? Ya, fadilahnya sama seperti ayat-ayat yang lain. Fadilah membaca Al-Quranul Karim. Setiap satu huruf yang kita baca itu nilainya 10 kebaikan. Hitung berapa huruf di situ, kalikan 10 kebaikan. Masya Allah, banyak sekali faidahnya. Tetapi apakah boleh dipakai wirid setelah sholat? Lihat kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, jangan kita amalkan. Walaupun kita niatnya baik, niat ingin dekat kepada Allah, mendapatkan ridhonya, tapi harus juga dengan cara yang baik, yaitu cara yang mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dalilnya, jangan kita lakukan. Mereka bersumpah dengan menduduki Al-Quran supaya orang itu percaya atau yakin. Ini perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran kalau seorang menduduki Al-Quran, ya, sebab hal itu menghinakan Al-Quranul Karim. Tidak boleh, ya. Tidak perlu harus seperti itu kalau mau bersumpah. Cukup ucap dengan nama Allah. Dia mau percaya atau tidak terserah. Yang penting kita sudah bersumpah dengan nama Allah. Ustaz mau tanya tentang sholat tasbih. Sebaiknya dilakukan pada malam apa saja selain malam Jumat? Mohon jawab sekarang juga ditunggu. Salat tasbih sudah kita jelaskan, terdapat khilaf para ulama. Dan pendapat Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Baik. Jadi sebaiknya ditinggalkan salat tasbih ini karena hadisnya dhaif. Bagaimana kalau kita bertanya tentang sesuatu pada kiai dan kita meragukan ucapannya dan suatu hari kita sadar bahwa dia telah salah, meskipun kita ragu dengan kata-kata kiai tersebut, apakah itu sudah termasuk syirik? Termasuk syirik kalau seorang berbuat sesuatu yang di situ terkandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Adapun pada kiai tidak termasuk syirik sama sekali. Bahkan seharusnya demikian. Tidak setiap ucapan manusia bisa kita telan mentah-mentah. Bisa kita ambil begitu saja. Hatta ucapan para imam, seperti yang kita contohkan tadi. Ucapan Imam Syafi'i, tidak bisa kita telan mentah-mentah. Dan para imam juga berpesan. Imam Syafi'i berpesan, kalau saya salah, lempar pendapat saya di balik pagar. Jangan diikuti. Juga berkata Imam Syafi'i, idza sahal hadis, fa huwa mazhabi.
Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Artinya, kalau seorang masih mengikuti pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis sahih, hakikatnya dia tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Apalagi Pak Kiai yang kedudukannya tentu jauh di bawah Imam Syafi'i, baik dari sisi ilmu dan ketakwaan. Ucapannya tidak bisa kita terima begitu saja, tapi kita lihat sesuai atau tidak dengan Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, saya mau tanya, kapan terjadinya hari kiamat? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya hal yang serupa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya makhluk tidak ada yang tahu kapan persis terjadinya kiamat. Ini dua makhluk yang paling mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengabarkan kapan terjadinya kiamat kecuali mengabarkan tanda-tandanya saja. Ya. Kecuali mengabarkan tanda-tandanya saja. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi kiamat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza duyi'atil amanah fantazir as-sa'ah." Kalau amanah sudah diacuhkan, tidak ditunaikan lagi, maka tunggulah kiamat. Karena tanda kiamat. Bagaimana bentuk disia-siakan amanah tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah." Kalau satu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tanda-tanda kiamat. Ya, seperti orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu tentang agama, mulai berbicara tentang agama. Ya. Seorang artis yang baru kemarin bertobat, tiba-tiba sudah menjadi dai kondang, sudah menjadi dai besar, lalu berbicara tentang agama kemana-mana. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Baru kemarin bertobat, sudah diajak keliling-keliling, dakwah door to door, dari masjid ke masjid, itikaf dari masjid ke masjid. Akhirnya dia berbicara tanpa ilmu, lalu dia sesat dan menyesatkan. Ini bentuk amanah itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Iya. Jadi ketika kita ditanya tentang hari kiamat, seperti itu jawaban kita. Atau dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga ditanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya kiamat? Beliau malah balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Iya. Ini menunjukkan bahwasannya yang paling penting bagi kita bukan mengetahui kapan terjadinya kiamat, kapan waktunya yang persis, tapi yang paling penting bagi kita mengetahui tanda-tandanya untuk kita waspada darinya. Dan yang paling penting bagi kita untuk menyiapkan bekal kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Iya. Ya, tidak ada yang tahu, sebab itu termasuk perkara gaib. Adapun yang dikatakan oleh dukun fulan, kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99 dan sudah terbukti tidak benar, itu dusta. Atau kiamat terjadi 2012 tanggal berapa? Ini termasuk ramalan-ramalan dukun dan akan terbukti insyaallah taala itu dusta, tidak benar. Baik. Ustaz, bagaimana hubungan ilmu tauhid dengan ilmu akidah? Ilmu tauhid lebih khusus, ilmu akidah lebih umum. Ya. Akidah mencakup tauhid, tapi tidak semua permasalahan tauhid mencakup akidah. Baik. Ilmu tauhid berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, pengagungan terhadapnya, dan hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Iya. Sedangkan ilmu akidah itu lebih umum, terkadang membahas tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Atau membahas tentang ahlul bait dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi lebih luas akidah itu. Baik. Saudara, aku mau bertanya, apakah ular itu haram dimakan? Kalau haram, apa hadis dan ayat Al-Quran? Karena saya pernah memakan daging ular. Dan kalau haram, bagaimana cara saya mohon ampun agar saya diampuni? Ular termasuk yang haram dimakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh ular. Uqtulul aswadain, bunuhlah dua yang hitam, yaitu ular dan kalajengking. Ya, ulama menjelaskan semua binatang yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh itu haram untuk dimakan, haram untuk dimakan. Dan juga ular termasuk binatang yang khabith, binatang yang kotor, sehingga di dalam syariat dilarang memakan yang kotor. Kalau sudah terlanjur makan, bagaimana cara bertobat? Dengan menyesali perbuatan tersebut dan bertekad tidak akan lagi mengulanginya dan segera meninggalkan.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, insyaallah taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan Anda tentang LDII? Apakah sama prinsipnya dengan Salafiyah? Budi dipamarikan. LDII dan Salafiyah itu sangat jauh, bagaikan langit dan bumi. Iya. LDII itu ahlul bid'ah wal furqah, sedangkan Salafiyah itu ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Banyak sekali penyimpangan dan kesesatan dalam tubuh LDII. Di antaranya apa yang mereka namakan dengan mangkul, ya, bahwa semua ajaran harus mangkul dari gurunya, ya, gurunya yang bernama Madigol, ya, yang pernah ditanyakan oleh Syekh bin Baz kepada Syekh bin Baz rahimahullah oleh salah seorang muridnya. Madigol ini atau Nur Hasan Ubaidah pernah mengutus seseorang untuk belajar, ya, di Makkah dan Madinah. Iya. Lalu muridnya ini bertanya kepada Syekh bin Baz tentang keadaan gurunya. Gurunya ini begini dan begitu. Lalu apa kata Syekh bin Baz? Dia itu Dajjal. Syekh bin Baz mengatakan pimpinannya LDI itu, pendirinya itu adalah Dajjal, ya. Sebab dia membuat ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan syariat. Di antaranya ajaran mangkul. Mangkul itu semua hadis, bahkan pemahaman satu ayat Al-Quran harus melewati gurunya. Jadi kalau tidak dipahami gurunya seperti itu, mereka tidak mengikuti. Kalau hadis yang sudah jelas-jelas sahih, tapi gurunya mengatakan dhaif, mereka ikuti gurunya. Pokoknya semua serba gurunya, ya. Semua serba dari gurunya. Baik. Demikian pula mereka mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Ini walaupun mereka mengingkari, tapi ini kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Kalau misalkan kita masuk di masjid mereka, itu setelah kita keluar, mereka akan mengepel masjid tersebut, ya, mencuci. Atau kita berjabat tangan dengan mereka, setelah kita pergi, mereka cuci tangan, ya. Atau kita naik mobil mereka, setelah kita pergi, mereka bersihkan tempat duduknya. Kenapa? Karena mereka anggap taharah kita itu tidak benar, sebab kafir. Kita orang kafir menurut mereka, taharahnya tidak benar, ya. Dan ini diceritakan oleh mantan LDII, alhamdulillah yang bertobat, ya. Sampai kata kawan ini yang 25 tahun, ya, saudara kita, salah satu petinggi LDII di satu daerah, 25 tahun berada di LDII, ya. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan tersebarnya dakwah Ahlussunnah, dia bertobat. Sampai dia pernah menceritakan dulu, kalau saya menjemur pakaian, terus ada orang lain yang mengangkat pakaian saya, itu saya cuci kembali. Karena dia anggap tangan orang tersebut najis. Kenapa najis? Karena bukan bagian dari golongannya. Bukan bagian dari golongannya, kafir. Taharanya tidak sah. Ya, demikian pemahaman mereka. Padahal yang benar, walaupun orang itu kafir, najis mereka bukan najis hissiyah, tapi najis ma'nawiyah, najis akidahnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengikat tawanan perang yang kafir itu di masjid. Andaikan dia najis badannya, tentu Nabi SAW tidak, ya, mengikat tawanan perang itu di masjidnya. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan LDII ini. Baik. Ustaz sholat duha sebanyak 8 rakaat, suratnya apa saja? Suratnya bebas, apa saja mau kita baca, terserah. Yang penting dari Al-Quranul Karim. Apa itu khurafat? Mau jelaskan sekarang. Khurafat itu cerita-cerita khayalan, yang cerita-cerita dusta, yang tidak berdasar dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dan siapa sebenarnya Maulana Ilyas itu? Katanya pengarang buku Fadailul A'mal dari India. Ada pertanyaan yang serupa dari penanya yang sama, Pak Ustaz, kenapa ya para kiai yang ikut jamaah tabligh tidak bisa membedakan salah dan benar pada kitab yang dipakai jamaah itu? Muhammad Ilyas, penulis kitab Fadailul A'mal, kitab, ya, suci jamaah tabligh, ya, yang mereka bawa kemana-mana, yang jadikan sebagai pedoman, dan di situ terdapat berbagai macam hadis dhaif, hadis palsu, ya, yang kalau diingatkan tetap saja mereka membantah, dan tetap mereka mengikuti hadis-hadis tersebut, dan terdapat kisah-kisah khurafat, kisah-kisah yang tidak berdasar dari Al-Quran dan As-Sunnah yang merusak akidah, ya. Seperti akan saya bacakan pada halaman 484 dari salah satu cetakan, disebutkan dalam kitab tersebut Fadailul A'mal milik jamaah tabligh. Disebutkan di situ, kisah agak panjang ya, nggak apa-apa saya bacakan biar jelas. Syekh Waliullah yang berkata dalam kitab Qaulul Jamil, ayah saya telah berkata bahwa ketika saya baru belajar suluk, nah ini istilah sufi, dalam satu nafas dianjurkan supaya membaca la ilaha illallah sebanyak 200 kali. Subhanallah. Satu kali nafas baca la ilaha illallah 200 kali. Siapa yang mampu ini? Syekh Abu Yazid Qurtubi berkata, saya mendengar, ini cerita lain lagi ya,
Syekh Abu Yazid Qurtubi berkata, saya mendengar bahwa barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dia akan terbebas dari api neraka. Ya. Ini dari mana? Dari mana hadisnya? Dari ucapan siapa? Ucapan jamaah tabligh atau ucapan Allah dan Rasulnya? Kalau ucapan Allah dan Rasulnya, mana ayat dan hadisnya? Baik. Lalu lanjutannya, setelah mendengar hal itu, saya membaca untuk istri saya sesuai dengan nisab tersebut. Tidak lupa saya juga membaca untuk nisab diri saya sendiri. Di dekat saya tinggal seorang pemuda yang terkenal sebagai ahli kasyaf. Dia juga kasyaf tentang surga dan neraka. Allahumma musta'an. Ini ukuran, ya. Kasyaf artinya bisa mengetahui perkara gaib tentang surga dan neraka, perkara gaib, ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Berarti seorang yang mengaku mengetahui yang gaib ini apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalam kitab Jamaah Tabligh. Ya. Lalu disebutkan oleh namun saya agak meragukan kebenarannya. Pada suatu ketika, pemuda tersebut ikut makan bersama kami. Tiba-tiba ia berkata dan meminta kepada saya sambil berteriak, katanya, ibu saya masuk neraka dan telah saya saksikan keadaannya. Ya. Ini contohnya, dia katanya mengetahui perkara gaib. Karena melihat kegelisahan pemuda tersebut, saya berpikir untuk membacakan baginya satu nisab bacaan saya untuk menyelamatkan ibunya. Di samping juga untuk mengetahui kebenaran mengenai kasyafnya, maka saya membacanya sebanyak 70.000 kali sebagai nisab yang saya baca untuk diri saya itu, guna saya hadiahkan kepada ibunya. Saya meyakini dalam hati bahwa ibunya pasti selamat. Dikatakan pasti selamat. Apakah dia mengatur Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dengan membacakan zikir lalu Allah pastikan dia selamat? Iya, ini jelas ya, bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang kita bahas kemarin ya, tentang orang yang bersumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah tidak akan mengampunimu. Ini karena orang itu sudah ahli ibadah, sampai-sampai dia berani bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni seseorang. Persis seperti apa yang diucapkan oleh jamaah tabligh ini yang di dalam kitab mereka, yang dinukil oleh mereka di dalam kitab mereka. Dia katakan lagi, tidak ada yang mendengar niat saya ini kecuali Allah. Setelah beberapa waktu, pemuda tersebut berteriak, wahai paman, ibu saya telah terbebas dari api neraka. Ini karena bacaan ya, orang tersebut. Lalu dia berkata, dari pengalaman itu, saya memperoleh dua manfaat. Pertama, saya menjadi yakin tentang keutamaan membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ya. Perhatikan di sini, dia menetapkan bacaan 70.000 la ilaha illallah bukan dengan dalil, ya, tetapi dari prakteknya langsung. Ya. Kalau dirasa ada bermanfaatnya, dia amalkan terus. Kalau tidak, maka tidak dia amalkan. Ini metode siapa? Kalau metode Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan dengan Al-Quran wa Sunnah. Iya. Bukan dengan pemahaman atau pengamalan manusia. Iya. Lalu dia katakan, karena sudah terbukti kebenarannya. Kedua, saya menjadi yakin bahwa pemuda tersebut benar-benar seorang ahli kasyaf. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi wa la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah yang mengetahui perkara gaib dan tidak nampakkan yang gaib itu kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Apakah dia mengaku sebagai seorang rasul yang mengetahui perkara gaib, mengetahui keadaan surga dan neraka? Ini yang terdapat di dalam kitab Fadailul A'mal milik Jamaah Tabligh. Dan masih banyak ya. Ini sebagai contoh saja ya, kerusakan akidah ya, dan manhaj yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang ada dalam kitab Fadailul A'mal. Masih banyak yang lainnya. Iya. Maaf Pak Ustaz, wirid apa dan doa apa yang harus dibaca supaya pikiran dan hati tenang? Dari Bapak Supriyadi Cimaragas. Semua ayat Al-Quran, semua zikir akan membuat hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepadanya hati menjadi tenang. Namun ada doa khusus yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'id dain wa ghalabatir rijal. Ini doa bisa dilihat dalam kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan yang sekarang maupun kesedihan yang lampau, kelemahan, kemalasan, kebakhilan, sifat penakut, dikuasai hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ini doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, dan seterusnya. Allah aku berlindung, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesedihan, baik kesedihan yang sekarang maupun kesedihan yang lampau. Iya. Pak Ustaz, benarkah kalau kita berdoa harus diawali dengan ta'awudz, basmalah, alhamdulillah dan salawat, lalu berdoa, dan harus diakhiri dengan salawat dan alhamdulillah? Sunnahkah itu? Yang disunahkan hamdalah dengan salawat. Hamdalah dan salawat. Iya. Boleh dibaca di awal yang salawatnya, atau di pertengahan, atau di akhirnya, atau semuanya. Adapun ta'awudz dengan basmalah itu disunahkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Itu disyariatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau berdoa cukup dengan hamdalah dan dengan salawat. Apakah baik atau tidak wanita-wanita saat ini ingin menjadi PNS? Insyaallah taala kita cukupkan dulu pertanyaan yang berikutnya. Nanti kita jawab pada kesempatan yang akan datang karena waktu kita sudah habis. Ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdullah Sufyan, dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ustaz, dan semoga Allah menjaga beliau agar senantiasa terus bisa istiqomah berdakwah melalui radio ini, insyaallah. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan, dan semoga Allah memberikan banyak faedah pula kepada antum semua para pendengar radio dakwah Salafiyah dan juga kita semua. Mungkin ini akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan, dan kita hampir menyelesaikan pembahasan kitab Tauhid ini. Mudah-mudahan kita ada kitab baru lagi yang nanti akan dibahas oleh beliau. Nah, pembahasannya insyaallah kata Al-Ustaz, kitab yang akan dibahas setelah kitab Tauhid ini adalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, insyaallah ini peluang perkara penting. Mudah-mudahan semakin menambah semangat kita untuk menuntut ilmu, dan alangkah baiknya para pendengar radio dakwah Salafiyah tidak hanya mendengarkan melalui radio saja, tapi juga bisa hadir di Pondok Pesantren An-Nur Al-Azhari untuk mengikuti kajian yang masya Allah banyak sekali kajian-kajian, dan ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Bagi yang ingin menuntut ilmu, kami persilakan datang, asal-asalan kami menerima dengan senang hati bagi antum yang ingin belajar di sini. Itu mungkin informasinya. Bagi yang ingin bertanya silakan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor yang telah tadi diumumkan, yaitu 0813-499-72127 atau ke nomor 085353202034. Demikian mungkin yang ingin sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.